dikemukakan oleh pihak Korlantas Polri terkait dengan H-4 maupun H-3 ini merupakan puncak arus mudik dari Lebaran 2025. Yang Anda saksikan ini adalah kepadatan kendaraan dari tol Subang, Jawa Barat, terutama tadi di kilometer 110. Hari ini pantauan kendaraan di tol Subang atau tol Cipali Subang padat. Kepadatan terjadi dari wilayah Indramayu akibat pengendara yang akan masuk ke rest area di kilometer 130. Sedangkan ekor kepadatan terjadi hingga kilometer 100 Kalijati Subang. Kepadatan arus mudik di tol Cipali mulai terjadi dari Kamis dini hari hingga siang hari ini, dari arah Cikopo hingga menuju Cirebon, Jawa Barat. Hal ini dipicu adanya peningkatan volume kendaraan pemudik yang melakukan perjalanan sejak malam tadi. Arus kendaraan padat merayap dan Anda bisa saksikan sendiri di layar bahwa kepadatan terjadi, bahkan kendaraan ini tampak sesekali terhenti. Selain itu, dari informasi pengelola tol, titik kepadatan dimulai dari pintu masuk rest area kilometer 130 Indramayu. Sedangkan ekor kepadatan berada di kilometer 100 Kalijati Subang, Jawa Barat. Kepadatan ini diprediksi akan terus meningkat mengingat adanya intensitas ataupun peningkatan kendaraan pemudik dari arah barat menuju timur. Oke, kami telah terhubung dengan rekan Henry yang saat ini berada di tol Cipali Subang, Jawa Barat. Selamat siang, Henry. Henry? Siang, Juno. Ya, Henry, bisa saat ini bagaimana pantauan Anda dan berapa panjang saat ini kemacetan yang terjadi di tol Cipali Subang, Jawa Barat? Ya, baik Juno dan juga saudara, dapat kami laporkan saat ini saya berdiri di titik kilometer 110 tol Cipali yang berada di jalur A atau yang menuju arah Cirebon. Saat ini kondisi kendaraan tersendat atau terhenti dikarenakan kepadatan arus yang terjadi sejak Kamis dini hari tadi hingga saat ini masih terus berlangsung. Seiring terus meningkatnya kendaraan yang melintas di jalur tol Cipali ini. Dapat kita lihat bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas di tol Cipali ini sesekali terhenti dan hanya bisa berjalan merayap, lalu kemudian terurai dan berjalan dan kemudian berhenti lagi. Hingga saat ini melihat dari kepadatan yang terus mengular panjang, pihak kepolisian rencananya akan melakukan rekayasa lalu lintas, yakni dengan melakukan one way, dan informasi yang kami terima dari kilometer 72 gerbang tol Cikatama hingga kilometer 414 Kalikantu. Namun semua itu menunggu diskresi dari pihak kepolisian. Dapat kami sampaikan juga bahwa beberapa saat yang lalu pihak Polres Subang telah melakukan sterilisasi di gerbang tol Cilamere Subang ini dengan mengeluarkan atau mengalihkan kendaraan-kendaraan yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta untuk keluar di gerbang tol Subang dan melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri, bisa melalui jalur arteri Pantura maupun jalur arteri yang melintasi Purwakarta, kemudian ke Cikampek, Rawang, dan masuk lagi ke tol Jakarta Cikampek. Hingga saat ini dapat kita lihat, saya arus memang sesekali bisa mengalir, namun tidak sampai 5 menit kemudian arus kembali padat. Dan untuk jalur Cirebon menuju Jakarta dapat kami sampaikan bahwa one way sudah diberlakukan dan beberapa kendaraan terlihat sudah melintas menuju arah Jawa atau arah timur
untuk mengurai kepadatan di jalur utama atau jalur A yang biasa dilalui kendaraan menuju Cirebon. Saat ini untuk jalur Jakarta sudah dipergunakan untuk one way dan kendaraan-kendaraan sudah bisa melintasi untuk menuju arah timur. Juno. Ya, Hendri, untuk visual tadi kita melihat juga ini sudah diberlakukan one way, tampak sudah terurai. Tapi untuk yang kemacetan tadi itu sejak pukul berapa dan akhirnya polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menerapkan one way? Informasi yang kami terima bahwa kepadatan yang terjadi di tol Cipali ini terjadi sejak Kamis dini hari dan mengular panjang, dan pantauan kami pada Kamis pagi tadi bahwa kepadatan disebabkan atau bermuara di titik awal gerbang masuk rest area 130 Indramayu, dan ujungnya ekornya itu kepadatan berada di kilometer 100 Kalijati. Namun semakin siang ekor kepadatan itu semakin memanjang hingga ke wilayah Cipendei Subang kilometer 86. Dan saat ini dapat kita lihat bahwa kepadatan sudah mulai terurai secara perlahan, namun bisa diantisipasi oleh para pemudik juga bahwa kondisi saat ini di wilayah Subang diguyur hujan rintik-rintik sehingga jalanan menjadi licin, dan untuk para pengendara pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik agar berhati-hati. Untuk saat ini, apakah sudah ada antisipasi, terutama tadi diduga penyebabnya merupakan kepadatan menuju rest area KM 130, Hendrik? Ya, informasi yang kami terima dari pengelola tol Cipali bahwa pihak tol telah melakukan rekayasa lalu lintas di kilometer 160 sampai kilometer 169 dengan melakukan kontraflow secara lokal, dan rekayasa tersebut berhasil untuk mengurai kepadatan yang awalnya tidak berurai, perlahan-lahan mulai terurai. Dan untuk di kilometer 130 sendiri, pihak kepolisian terus melakukan penguraian dengan mempersilahkan para pengendara yang berhenti di bahu jalan untuk melanjutkan perjalanan karena bisa mengganggu arus lalu lintas di belakangnya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, dan tampaknya saat ini rekayasa lalu lintas telah dilakukan dengan menerapkan sistem satu arah atau one way. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Hendri Irawan dari KM 110 di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Dan saudara, untuk saat ini kami juga menampilkan situasi di Tol Cikampek Utama, yang saat ini sudah ada juga rekan Jihan Jufri yang saat ini memantau bagaimana terkait dengan pantauan di Tol Cikampek. Jihan, selamat siang. Jihan, untuk saat ini bagaimana pantauan kepadatan, terutama kemarin Korlantas menyatakan bila traffic counting sudah menuju di angka 6.200 ataupun 6.300 akan diterapkan kontraflow ataupun juga dengan one way. Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya, ini memang kondisi lalu lintas di kilometer 166 Cipali ini sudah mulai diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way. Dan ini diberlakukan baru saja tadi di sekitar 30 menit yang lalu begitu ya. Dan rekayasa lalu lintas one way ini diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga nanti di exit tol Cipali di kilometer 188. Memang diberlakukannya one way ini melalui pertimbangan dari pihak kepolisian dan juga pengelola tol, yakni Astra Tol Cipali, dikarenakan tadi ini juga sempat terjadi ketersendatan lalu lintas di sepanjang ruas tol Cipali ini yang mengarah ke arah Cirebon. Akhirnya untuk rekayasa lalu lintas berupa one way ini diberlakukan, tetapi sebelumnya ini di sekitar jam 9:10 pagi tadi hingga jam 10:05 ini juga diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow begitu ya, dari kendaraan-kendaraan yang ingin mengarah ke Cirebon ini bisa melalui lajur sebelahnya begitu ya.
Dan memang penerapan kontraflow ini dipertimbangkan tadi untuk mengurai kemacetan yang sempat atau kepadatan lalu lintas yang sempat terjadi dari kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Lalu akhirnya kendaraan yang menuju ke arah Cirebon. Lalu akhirnya di arah sebaliknya kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Jakarta ini dialihkan ke exit tol terdekat, yakni ada exit tol Sumberjaya dan juga exit tol Kertajati. Memang di exit tol tersebut tadi sesuai dengan pantauan kami juga sudah ada ketersendatan lalu lintas dikarenakan memang nantinya kendaraan-kendaraan yang menuju ke Jakarta akan diarahkan melalui jalur biasa atau jalur arteri. Begitu, Juno. Saat ini seperti apa kemudian pantauan Anda terkait dengan petugas di sana untuk mengalihkan arus ataupun menerapkan rekayasa arus lalu lintas dan juga kemudian mengarahkan untuk ke wilayah arteri? Ya, Juno dan juga saudara, tadi pada saat kami menuju ke kilometer 166 ini dari arah Cirebon begitu ya, menuju ke arah Jakarta, memang ada beberapa petugas yang sudah melakukan seperti pembersihan lalu lintas untuk penutupan jalan begitu ya. Salah satunya ini di kilometer 175 Sumberjaya, di kilometer Kertajati ini memang ada beberapa petugas yang berjaga dan juga menutup begitu ya akses untuk menuju ke jalan ke arah Jakarta. Akhirnya memang kendaraan-kendaraan yang menuju ke Jakarta ini kemudian diarahkan ke exit tol, salah satunya tadi seperti yang saya sudah sebutkan ke exit tol Sumberjaya di kilometer 175, lalu di Kertajati, exit tol Kertajati. Tadi juga kami melihat ada beberapa petugas yang mengambil traffic cone untuk kemudian menyelesaikan atau menyudahi kontraflow yang tadinya sempat dilaksanakan pada jam 9:10 hingga jam 10:05 di kilometer 162 hingga 169 tadi begitu ya. Lalu untuk kendaraan yang melintas menuju ke arah Cirebon, ini sesuai data terkini yang kami miliki dari pihak pengelola tol, yakni Corporate Communication Head Ardam Rafif, ini ada sekitar 30 ribuan kendaraan yang menuju ke arah Cirebon hingga jam 9 tadi begitu ya, dan ini memang meningkat angkanya jika dibandingkan di jam yang sama hari kemarin, dan peningkatannya ini terjadi di sekitar 28%. Rasionya pun bervariasi, kendaraan-kendaraan yang mengarah ke arah Cirebon ini kebanyakan memang tujuannya adalah kota-kota di Jawa Tengah begitu ya, seperti kota di Surakarta, lalu kota di Yogyakarta dan lain sebagainya. Kemarin juga sempat ada kunjungan dari pihak kepolisian, yakni dari Kapolda Jawa Barat bersama juga dengan Dirlantas. Ini menyatakan bahwa sudah menyiapkan 390 pos pengamanan, dan memang tadi kami juga sempat melihat adanya pos-pos pengamanan yang memang ditempatkan di sejumlah tempat, salah satunya ini di rest area yang ada begitu ya, salah satunya di rest area kilometer 166 Cipali. Lalu untuk mengapa memang one way ini dilaksanakan, dikarenakan juga ini sudah memasuki periode puncak arus mudik begitu ya, yang diprediksi akan jatuh nantinya pada tanggal 28 esok hari hingga tanggal 30. Nah, memang ini juga bersamaan dengan cuti bersama yang diprediksi juga akan jatuh di tanggal 28 Maret mendatang ini. Nah, untuk one way sendiri akan sampai kapan dilaksanakan one way tersebut ini? Jika kami tadi sempat berbincang dengan pihak pengelola tol, rencananya akan dilaksanakan
dari hari ini begitu ya, seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya, sudah diberlakukan one way tersebut hingga nantinya di tanggal 29 mendatang, atau untuk mengantisipasi adanya lonjakan volume kendaraan jelang arus mudik, puncak arus mudik di tanggal 28 mendatang. Begitu Juno. Baik, ini merupakan salah satu titik puncak arus mudik Lebaran 2025, yaitu tanggal 27 hari ini dan juga besok 28, dan terjadi peningkatan 28% hingga 30.000 kendaraan yang sudah memadati di wilayah Tol Cipali. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Jan Jufri dari Tol Cipali, Jawa Barat. Dan saudara, jelang puncak arus mudik Lebaran, Kakor atau Korlantas Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk memecah kepadatan kendaraan. Salah satunya sistem kontraflow atau lawan arah lokal dari kilometer 109 hingga 132 dan di kilometer 162 hingga kilometer 169. Sementara rekayasa one way atau penerapan satu arah nasional di momen arus Lebaran 2025 akan dimulai besok. Ini cukup padat. Hari ini ada bangkitan arus, sehingga dengan adanya bottleneck, kami sudah melakukan kontraflow ya. Kontraflow tadi jam 8, 2 tahap kontraflow di kilometer 109 sampai 132, terus kilometer 162 sampai 169. Parameter di radar kilometer 71 sudah cukup untuk dilakukan one way lokal. One way lokal itu sekarang clearance sudah selesai, kurang lebih 10 menit lagi sudah akan kami lepas dari kilometer 70. Jadi one way lokal itu dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Terparameter untuk one way nasional itu rencana mungkin besok apabila ada bangkitan arus. Ya, tadi dari Kakor Lantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho menyatakan bahwa arus one way nasional akan diberlakukan mulai besok, dan untuk saat ini one way lokal telah diterapkan di Tol Cipali, terutama di kilometer 70 hingga kilometer 188. Dan saudara, terkait dengan informasi breaking news pantauan puncak arus mudik 2025 akan kami hadirkan kembali setelah jeda.